Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulidah Fatima dengan NIM 221010-2006 dari Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Tazkiyah. Kali ini saya akan melakukan analisis dataset harga minyak dan gas dengan metode regresi linear dengan alat bantu RapidMiner. Tujuan saya memilih dataset harga minyak dan gas adalah untuk menganalisis dari dataset harga historis minyak dan gas, berapa harga prediktif harga minyak dan gas di masa mendatang. Untuk datasetnya sendiri, saya dapatkan dari Kaggle. Langsung aja kita masuk ke tahap pemrosesan data. Jadi, langkah pertama adalah kita akan mengimpor data. Di sini kita klik import data di panel repository, lalu klik My Computer. Kita cari. Nah, di sini akan muncul preview datanya seperti apa. Lalu kita next aja. Nah, di sini adalah langkah untuk clearing atau pembersihan data, di mana kita akan mempertahankan data utama yang akan dijadikan sebagai variabel independen untuk analisis data. Nah, di sini kita tidak membutuhkan yang type-nya adalah polinomial. Jadi di sini kita exclude. Nah, karena teknik yang digunakan adalah metode regresi linear, maka kita perlu yang namanya menentukan label. Di RapidMiner sendiri, dia tidak otomatis akan mendeteksi label mana yang akan dijadikan sebagai penopang utama. Jadi di sini kita akan secara manual memilih labelnya. Di sini labelnya adalah close, di mana close sendiri adalah harga penutup. Di sini kita pilih change role dan kita pilih label. Oke, ketika labelnya telah berhasil dibuat, maka untuk kolom close akan berubah warna menjadi warna hijau. Jika sudah, kita klik next. Nah, di sini kita simpan aja datanya atas nama finish. Nah, maka akan muncul tampilan datanya di RapidMiner. Beralih ke desain, di sini kita tarik aja datanya ke kanvas. Lalu kita cari split data. Kita hubungkan. Nah, karena kita membutuhkan split data, maka kita perlu menambahkan yang namanya partisi. Tapi untuk sampling type-nya sendiri kita tetap otomatis. Nah, di sini rasionya kita tambahkan 0,7 dan 0,3. Fungsinya apa sih dari membagi partisi parameter ini? Fungsinya adalah untuk menentukan berapa bagian pada rasio data yang ingin dijadikan sebagai data testing ataupun data training. Oke, langsung aja kita tambahkan operatornya lagi, yaitu linear regression. Kita tarik. Di sini kita hubungkan garisnya partisi ke linear regression. Lalu kita tambahkan lagi untuk apply model. Di sini partisi yang kedua dari split data kita hubungkan ke UNL, dan juga untuk model pada linear regression kita sambungkan dengan model di apply model. Nah, setelahnya label pada apply model kita tarik garisnya ke result. Nah, di sini tinggal kita susun aja deh mau bagaimana penyusunan dari tiap repository maupun operatorsnya. Langsung aja kita run prosesnya. Nah, maka akan muncul di menu result seperti ini. Setelah selesai pemrosesan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil pengolahan data yang telah kita lakukan. Nah, di sini kita beralih ke menu result, tampak tabel dari apply model. Jika kita perhatikan pada tabel, harga penutupan historis atau di kolom close dan harga prediktif di kolom prediction close menunjukkan nilai yang relatif berdekatan. Misalnya pada baris pertama, harga penutupan yang sebenarnya adalah
32,050, sementara hasil prediksinya adalah 32,377. Nah, perbedaan ini mencerminkan adanya deviasi yang relatif kecil, di mana hal ini menandakan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik dalam mereplikasi pola harga masa lalu. Sehingga di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari tabel apply model, hubungan antara harga prediksi dan harga aktual mengalami kenaikan. Namun, berdasarkan baris pertama, kita tidak bisa mutlak mengambil keputusan bahwa oh, di masa depan harganya bakalan naik. Tapi ketika kita lihat di baris ke-6 mengatakan bahwa harga aktual tertulis lebih besar dibandingkan dengan harga prediksi, sehingga dari tabel ini kita bisa simpulkan bahwa terjadinya fluktuatif. Untuk harga di masa mendatang itu tidak mutlak akan mengalami kenaikan, tetapi ada kalanya akan mengalami penurunan. Setelah kita menganalisis hasil dari tabel apply model, kita beralih ke visualization. Nah, di sini saya memilih untuk visualisasinya adalah line chart. Di sini kita bisa lihat bahwa adanya kurva dua garis, di mana harga satunya adalah harga prediksi dan yang satunya adalah harga aktual dan harga prediksi. Terlihat bahwa kedua garis tersebut memiliki pola yang sangat mirip, mengikuti alur tren yang sama dari harga rendah ke harga yang tinggi secara linear. Hal ini menandakan secara kuat bahwa model regresi linear secara umum berhasil menangkap pola tren utama dalam pergerakan harga minyak dan gas. Tapi kalau kita cermati lebih dalam, terdapat beberapa deviasi kecil yang terlihat dari ketidaksejajaran garis pada beberapa titik. Misalnya pada titik prediction close yang mendekati angka 140 di sini, terdapat sedikit perbedaan antara harga prediktif dan aktual. Nah, hal ini juga menandakan bahwa model mulai mengalami bias estimasi pada harga-harga yang berada di rentang ekstrim, yang secara statistik memang kerap menjadi tantangan bagi model linear, karena keterbatasannya dalam menangkap dinamika non-linear. Nah, selain dari table apply model dan line chart, di sini saya juga menggunakan visualisasi dari scatter plot. Sama halnya dengan line chart, di sini tampak bahwa scatter plot tergambar sebaran titik-titik data antara harga aktual dan harga prediksi dengan sumbu X sebagai prediksi dan sumbu Y sebagai harga aktual. Nah, pola yang terbentuk ini menunjukkan distribusi titik yang sangat rapat sepanjang garis diagonal, yang menandakan adanya hubungan korelatif yang sangat kuat antara harga prediksi dan harga aktual. Karena distribusi titik-titik yang cenderung memusat di sekitar garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi linear ini berhasil memetakan pola historis harga secara konsisten terhadap nilai prediktifnya. Nah, hal ini bisa menjadi indikator bahwa model memiliki akurasi yang sangat tinggi dalam konteks tren harga keseluruhan, meskipun mungkin tidak sempurna dalam memprediksi outlier. Berdasarkan hasil analisis dari ketiga visualisasi data, dapat disimpulkan bahwa harga minyak dan gas diprediksi mengalami tren kenaikan di masa mendatang. Hal ini tercermin dari garis prediksi yang menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap, meskipun tanpa mengikuti fluktuasi tajam dari harga historis. Sedangkan dari visualisasi line chart, perbedaan antara nilai prediksi dan nilai aktual tetap berada dalam rentang yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan untuk menangkap arah tren umum harga energi, meskipun tidak dimaksudkan untuk prediksi presisi jangka pendek. Sementara itu, di scatter plot memperkuat kesimpulan ini dengan sebaran prediksi yang cenderung stabil dan berada pada kisaran menengah ke atas. Sehingga berdasarkan model regresi linear yang dipilih menunjukkan kemampuan untuk menangkap tren umum dari pergerakan harga minyak dan gas berdasarkan harga historis. Prediksi yang dihasilkan menunjukkan kecenderungan yang searah dengan tren aktual, terutama dalam jangka menengah. Namun, model ini tidak cukup akurat untuk menangkap pola harga secara detail dan tidak responsif terhadap fluktuasi jangka pendek atau pola musiman. Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa regresi linear kurang cocok apabila digunakan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan dalam konteks pasar yang sangat dinamis. Lalu, untuk sarannya sendiri adalah untuk meningkatkan ketepatan hasil prediksi, perlu dipertimbangkan penggunaan metode yang lebih canggih daripada regresi linear sederhana. Model regresi yang bersifat non-linear, algoritma decision tree, maupun pendekatan berbasis time series seperti ARIMA. Mereka ini dapat dijadikan alternatif untuk menangkap pola data yang lebih kompleks. Selain itu, keterbatasan data historis yang digunakan dalam model saat ini turut memengaruhi kualitas prediksi.
Oleh karena itu, memperluas jangkauan data ke periode waktu yang lebih panjang dapat memberikan konteks historis yang lebih kaya, sehingga memungkinkan model dalam menangkap tren jangka panjang secara lebih efektif. Juga, model masih bergantung sepenuhnya pada atribut harga penutupan atau cost historis. Agar prediksi menjadi lebih representatif dan robust, disarankan untuk menguji penambahan atribut lain seperti volume transaksi, penanda waktu, atau indikator teknikal sederhana. Demikian video analisis dataset harga minyak dan gas yang dapat saya lakukan. Mohon maaf terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.